Shalom saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi dalam bacaan harian yang diambil dari buku Amanat Kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dengan judul Satu Kelemahan Saja. Kita boleh menyombongkan diri karena kita bebas dari banyak perkara yang masih dilanggar oleh orang-orang lain. Tetapi jikalau kita teguh dalam banyak perkara dalam kelakuan kita dan lemah hanya dalam satu perkara saja, jadi masih adalah perhubungan di antara dosa dan jiwa. Hati itu dibagi di dalam pekerjaannya dan berkata, ini buat keperluan diri sendiri dan itu buat engkau. Anak Allah mesti selidik dosa yang telah dimanjakan dan digemari olehnya. Dan biarlah Tuhan Allah mengeluarkan dosa itu dari dalam hatinya. Dia mesti kalahkan satu dosa itu karena bukanlah yaitu satu perkara yang enteng dalam pemandangan Tuhan. Ada orang berkata, saya sama sekali tidak cemburu, tetapi ada kalanya saya jadi gusar dan sebutkan perkara-perkara yang kurang pantas, biarpun saya selalu menyesal sesudah saya menurutkan amarah hati. Orang lain berkata pula, saya mempunyai kelemahan ini dan itu. Akan tetapi saya sekali-kali tidak suka perbuatan hina begini dan begitu seperti diperbuat oleh salah seorang dari kenalan saya. Tuhan tidak memberikan kepada kita satu daftar dosa-dosa yang berbeda-beda beratnya, sehingga kita boleh menyangkakan beberapa rupa dosa sebagai enteng dan berkata bahwa dosa-dosa itu toh tidak menimbulkan kesusahan apa-apa, sedang dosa-dosa lain ada begitu berat serta akan mendatangkan kesusahan besar. Satu rantai tidak lebih kuat daripada mata sambungnya yang paling lemah. Kita boleh katakan rantai serupa itu pada umumnya ada baik, tetapi jikalau satu sambungan lemah, maka rantai itu tidak bisa dipercayai kekuatannya. Pekerjaan mengalahkan dosa haruslah menjadi pelajaran tiap-tiap jiwa yang masuk dalam kerajaan Allah. Perkataan kurang sabar yang gemetar di bibirmu mesti jangan dikeluarkan. Kepikiranmu bahwa peri keadaanmu tidak begitu dihargakan mesti disingkirkan, karena itu melemahkan pengaruhmu dan mendatangkan akibat yang pasti serta membuat engkau kurang berharga di mata orang lain. Engkau harus mengalahkan pikiran bahwa engkau seorang syahid dan bergantunglah dengan teguh pada perjanjian Kristus yang berkata, hendaklah karuniaku pada bagimu. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak pekabaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami datang lebih dekat kepadamu, kami harus berusaha dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa meninggalkan bahkan satu kelemahan sekalipun, agar kami bisa kedapatan layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Untuk itu ya Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami bisa kedapatan setia hingga akhir. Ketika Engkau datang di angkasa, kami siap menyambut Engkau bersama-sama dengan umat-umat tebusan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau berkati, apabila ada yang dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Yang dalam pergumulan apapun, kiranya Engkau berkati. Bahkan dalam keadaan duka cita, kiranya Engkau hiburkan. Kami rindu ya Tuhan, ketika tangan Tuhan menuntun kami, kami akan memaksimalkan segala sesuatu yang Kau titipkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, kepujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.